Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Bu Alfia, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai struktur yang ada dalam teks pidato, nah sekarang kita mau membahas mengenai kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Seperti yang sudah diketahui bahwa setiap teks itu mempunyai kaidah kebahasaan, ya, dengan tujuan kita sebagai pembaca mengetahui setiap teks yang ada gitu. Jadi kita mengenal teks salah satunya dengan mencari kaidah kebahasaannya. Kita bisa tahu, oh itu teks pidato, oh itu teks puisi, oh itu teks eksplanasi dari kaidah kebahasaannya ya. Jadi selain struktur, kita bisa juga mencari kaidah kebahasaan. Sebelumnya kalian harus mengetahui dulu apa sih makna dari kaidah kebahasaan gitu ya. Nah, kaidah itu berarti aturan, peraturan, ya, pedoman atau pegangan. Sedangkan kebahasaan unsur-unsur yang terdapat atau yang di dalamnya itu memuat suatu bahasa ya, baik lisan maupun tulisan. Nah, jadi ketika digabungkan atau disimpulkan, maka kaidah kebahasaan adalah aturan atau pedoman dalam merangkai dan menggabungkan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu bahasa, gitu ya, baik lisan maupun tulisan. Oke. Jadi, ketika kalian ingin membuat suatu teks pun, kita harus memperhatikan kaidah kebahasaannya. Ya, jadi jangan ngasal dalam merangkai atau menggabungkan sebuah kalimat tanpa memperhatikan kaidah kebahasaannya gitu. Kaidah kebahasaan dalam teks pidato tentunya berbeda dengan kaidah kebahasaan teks puisi misalnya. Atau teks pidato berbeda dengan teks deskripsi gitu. Nah, masing-masing punya kaidah kebahasaannya sendiri. Apa sih kaidah kebahasaan dalam teks pidato persuasif? Nah, ini yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Oke, jadi kaidah kebahasaan teks pidato persuasif itu ada 8 ya yang ingin kita bahas. Yang pertama itu ada nominalisasi. Apa sih nominalisasi? Nanti kita akan bahas lebih jelas. Bentuk pasif ya, lalu kata ganti orang. Yang keempat ada sinonim antonim. Yang kelima ada kata emotif. Yang keenam ada kata istilah. Nah, ini maksudnya kata istilah teknis ya. Yang ketujuh ada kata benda abstrak, dan yang terakhir itu ada konjungsi subordinatif. Ya. Oke, kita bahas satu persatu dari nominalisasi. Apa sih nominalisasi gitu? Bahkan kalian itu baru mendengar ya. Ini berasal dari kata nomina. Nomina ya. Nomina itu kan kata benda. Oke. Nomina itu kata benda, verba itu kata kerja. Jangan terbalik gitu ya. Nah, nominalisasi berarti proses membentuk kata benda dari ya kelas kata lain untuk menghubungkan makna antar kalimat. Biasanya katanya itu dimulai dari kata kerja. Jadi kata kerja ya berubah menjadi kata benda. Oke, contohnya memberlakukan. Memberlakukan itu kata kerja ya. Ketika dia diubah, ada proses nominalisasi, maka katanya itu jadi berubah gitu, pemberlakuan.
ya nanti ada hubungannya. Misalnya nih kalimat satu memakai kata memberlakukan gitu, ya. Misalnya Gubernur Anies Baswedan memberlakukan ya ganjil genap pada PPKM ini gitu. Nah, lalu kata selanjutnya, kalimat selanjutnya maksudnya itu ada kata pemberlakuan. Pemberlakuan ini dimulai pada tanggal gitu. Jadi antara kalimat satu dengan kalimat kedua itu ada perpindahan ya, ada proses pembentukan kata benda gitu. Di kalimat satu ada kata memberlakukan, di kalimat keduanya ada kata pemberlakuan. Apakah harus kalimat satu dengan kalimat dua? Sebenarnya dalam satu teks tersebut gitu. Mau memberlakukannya ada di kalimat satu, lalu nanti pemberlakuannya itu di kalimat ketiganya. Yang terpenting itu ada pengubahan bentuk ya dari kata kerja menjadi kata benda. Biasanya seperti itu ya. Oke, lalu selanjutnya ada kata membangun. Ya, lalu pembangunan. Ketika di nominalisasi, kata membangun itu berubah bentuk menjadi pembangunan. Mendaur ulang. Ya, mendaur ulang kata kerja, lalu dia berubah bentuk menjadi kata benda menjadi pendaur ulangan. Selanjutnya ada kata berhasil. Nah, berhasil ketika diubah menjadi kata benda, dia menjadi keberhasilan. Dan selanjutnya ada kata merintis. Ya, ketika dia dinominalisasi maka jadinya perintisan. Jadi ingat aja ya, kata kerja itu biasanya diawali dengan awalan me gitu, karena sedang melakukan sesuatu ya. Kan yang namanya kata kerja gitu biasanya dia sedang melakukan sesuatu. Nah, ketika dia berubah menjadi kata benda, maka biasanya diawali dengan awalan pe ya, biasanya. Tidak menutup kemungkinan ini seperti kata berhasil gitu ya. Nah, ketika dia diubah bentuk menjadi kata benda itu jadi keberhasilan. Jadi sesuai dengan kata kerjanya itu apa gitu ya. Baru kita lihat atau kita tengok ketika dia berubah menjadi kata benda. Sebenarnya untuk membedakan itu mudah sekali, apalagi kalian sudah download atau unduh ya aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia di handphone, di gawai kalian masing-masing gitu. Nah, biasanya itu langsung ada ketika kalian mencari sebuah kata. Ya, biasanya kalau mencari kata dalam kamus gitu, nah itu mencarinya kata dasarnya. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan misalnya kalian cari keberhasilan jika memang ada maknanya, itu nanti langsung muncul maknanya apa. Nah, sebelum muncul maknanya gitu ya, artiannya, misalnya keberhasilan artinya apa. Nah, itu ditandai dengan satu huruf. Nah, satu huruf itu sebagai penanda. Kalau V berarti verba. Nah, di kata tersebut termasuk kata kerja gitu ya. Kalau N itu nomina, berarti kata tersebut termasuk kata benda gitu ya. Atau misalnya A ya. Ya, A itu adjektiva ya, kata sifat. Nah, nanti kalian coba buka KBBI-nya masing-masing dan kalian buktikan sendiri ketika kalian mencari satu kata. Oke? Nah, selanjutnya ada bentuk pasif. Bentuk pasif ini apa sih? Nah, bentuk pasif ini digunakan agar ungkapan apa? Ungkapan dalam teks pidato gitu. Lebih formal dan kuat. Yang namanya teks pidato berarti kan ragamnya formal. Kecuali kita ingin pidato untuk hiburan ya, sifatnya menghibur gitu ya. Ada komedinya di dalam pidato tersebut gitu, maka itu boleh ragamnya tidak formal. Nah, namun biasanya pidato di
lapangan sekolah atau pidato yang sifatnya itu mengajak ya, persuasif, nah itu lebih formal. Nah, ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu yang sifatnya itu formal dan ada unsur ajakan, maka kita harus memakai bentuk pasif di dalamnya. Ya, biasanya bentuk pasif itu mengubah mengubah apa? Mengubah subjek menjadi objek, ya. Jadi kalau misalnya bentuk aktifnya nih, bentuk aktif atau kalimat aktifnya itu diawali dengan subjek nama orang ya, atau apa namanya? Ya, nama orang gitu ya. Nah, lalu diubah, kalau bentuk pasifnya itu diubah yang tadinya subjek menjadi objek gitu. Contohnya, ibu merapikan kamarku yang berantakan. Nah, di sini kata ibu adalah subjek ya. Maka ibu merapikan kamarku yang berantakan itu merupakan kalimat aktif. Oke? Karena diawali dengan subjek. Kata merapikan yang namanya kalimat aktif berarti kata kerjanya biasanya diawali dengan imbuhan atau awalan me. Oke. Nah, ini diawali dengan awalan me, maka kalimatnya aktif. Ibu merapikan kamarku yang berantakan, itu kalimat aktif. Ketika diubah menjadi kalimat pasif, maka yang tadinya subjeknya di awal, kata ibunya di awal, itu diubah jadi di belakang gitu ya, ditukar. Nah, yang di awal itu adalah objeknya. Tadi objeknya apa sih gitu? Ibu sedang merapikan apa objeknya? Oh, objeknya kamar. Ya berarti kamarnya diletakkan di paling awal. Jadi kamarku yang berantakan dirapikan oleh ibu. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Melihat itu kan masih aktif ya, bentuk aktif. Nah, ketika dia diubah menjadi bentuk pasif itu menjadi dilihat. Lalu memberi ketika diubah menjadi bentuk pasif menjadi diberi, dan menemani ketika diubah menjadi bentuk pasif menjadi ditemani. Jadi ingat saja kalau bentuk pasif itu biasanya diawali dengan imbuhan di. Ya, kalau aktif itu masih diawali dengan imbuhan me. Sampai sini paham? Baik, kalau sudah mengerti, kita langsung masuk ke kata ganti orang. Ya. Nah, kata ganti orang ini biasanya dalam teks pidato, penulis atau orator, orang yang berpidato gitu ya, menggunakan kata ganti orang ketiga dalam setiap kalimatnya gitu. Agar apa? Agar tidak ada pembeda antara dirinya dengan para pendengar. Oke, kita bisa lihat di sini kalau misalnya kata ganti orang ketiga itu kan ada kita, ada mereka, lalu pakai kata masyarakat gitu ya. Jadi menyapa kami atau warga Indonesia gitu. Jadi bukan pakai kata ganti orang pertama lagi, atau bukan pakai nama orang ya, karena sifatnya mengajak yang namanya pidato itu kepada orang banyak gitu. Jadi ketika dia berpidato di hadapan orang banyak, maka yang dipakai itu kata ganti orang ketiga. Ya biasanya kata ganti orang ketiganya itu lebih dari satu gitu ya, jamak bukan tunggal. Seperti kita, karena kan mengajak ya sifatnya. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya. Yang pertama, untuk itu marilah kita hindari dan jauhi serta ikut memberantas penggunaan narkoba. Nah, di kalimat ini ada kata kita. Nah, maka kata ganti orang yang digunakan adalah kata ganti orang ketiga. Kita harus menggunakan waktu kita sebaik mungkin agar tidak terbesit di pikiran untuk mencoba apalagi menjadi pengedar narkoba. Nah, ini juga pakai kata ganti kita.
Ya, ada lagi nanti misalnya warga Indonesia atau misalnya masyarakat. Nah, itu ada tergantung teks pidatonya itu tentang apa dan kalimatnya seperti apa. Jadi ketika kalian nanti diminta untuk membuat teks pidato persuasif, maka harus memuat gitu ya kata ganti orang ketiga yang sifatnya itu jamak ya, lebih dari satu gitu, karena kita ingin eh, berpidato di hadapan orang banyak gitu ya, entah itu di depan kelas atau di lapangan sekolah dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke sinonim dan antonim. Nah, ini mudah sekali ya untuk kalian gitu kelas 9 karena sinonim dan antonim ini memang sudah dipelajari dari kalian masih sekolah dasar gitu. Lalu dari kelas 7, kelas 8 ini juga sering ada di dalam sebuah teks ya. Jadi sinonim itu adalah dua buah kata atau lebih yang maknanya sama atau mirip. Ya, jadi tidak harus sama. Ya, yang mirip itu juga dianggap sebagai sinonim. Jadi maknanya yang sama atau mirip, bukan katanya. Oke, ingat maknanya. Dua buah kata yang maknanya dianggap berlawanan itu baru dinamakan antonim. Ya, jadi kalau lawan makna kata itu namanya antonim, kalau persamaan makna kata itu sinonim. Ingat maknanya ya, bukan katanya. Ya, ini sering sekali kalian belum bisa membedakan dan terkecoh. Bu Alfia kasih informasi terlebih dahulu, kalau misalnya yang berlawanan itu katanya bukan maknanya, misalnya Bu Alfia bilang tinggi, gitu ya. Kalau kalian menjelaskan bahwa antonim itu adalah lawan kata, bukan lawan makna kata, bisa saja Bu Alfia bilang lawan antonim dari tinggi adalah igengit, gitu. Karena kan berlawanan katanya. Atau misalnya gingti. Tuh. Karena bukan maknanya kan yang berlawanan, tapi katanya. Nah, beda halnya kalau kalian bilang antonim itu adalah dua buah kata yang maknanya saling berlawanan. Jadi yang berlawanan itu maknanya. Kalau tinggi ya rendah gitu. Ya. Di sini kita bahas dulu sinonim. Nah, sinonim ini persamaan makna kata. Nah, tidak harus sama persis gitu ya. Yang mirip-mirip juga disebut dengan sinonim. Karena ketika kita mencari dua buah kata atau lebih yang maknanya benar-benar sama, itu ada kesulitan gitu. Kalau yang mencari benar-benar mirip. Tapi yang benar-benar sama maksudnya. Tapi kalau misalnya kita mencari makna kata yang mirip-mirip, nah itu kita bisa jadikan sebagai sinonim gitu. Contohnya apa? Contohnya, kita punya kata mati, kita punya kata gugur, kita punya kata meninggal. Nah, itu semua sinonim tuh. Jadi tidak hanya dua buah kata gitu ya, bisa juga lebih. Ada kata gugur, ada kata mati, ada kata meninggal. Nah, itu maknanya sama ya. Meskipun kalau kalian cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu maknanya mirip-mirip ya, tidak sama benar-benar sama gitu. Nah, biasanya ketika kita search atau mencari kata gugur, di situ juga ada keterangan bahwa maknanya mati. Nah, tapi mati dalam apa? Biasanya kalau gugur itu kan bisa dipakai katanya ya ketika kita merangkai kalimat tentang peperangan gitu ya. Ada kata gugurnya. Jadi misalnya pahlawan itu gugur di medan perang. Nah, itu pakai kata gugur, bukan pakai kata meninggal. Nah, atau misalnya gugur itu daun ya, atau yang berhubungan dengan
tumbuhan gitu. Jadi misalnya daun itu jatuh berguguran gitu. Beda halnya dengan mati. Biasanya mati itu identik digunakan ketika kita menerangkan binatang atau hewan gitu ya. Itu baru mati. Kucingku mati karena tertabrak mobil. Nah, itu pakai mati, bukan meninggal. Sedangkan kalau meninggal itu lebih ke manusia gitu. Lalu ada kata bunga. Nah, bunga dan kembang ini juga sinonim ya, karena maknanya sama. Lalu besar, ada akbar, ada juga agung. Ya, itu semua maknanya sama ya. Lalu ada cepat dan kencang, itu juga maknanya sama. Oke, menurut saya sinonim itu kalian sudah bisa memahaminya. Nah, selanjutnya ada antonim. Biasanya antonim ini lebih mudah dibandingkan sinonim karena kita tinggal mencari makna yang berlawanannya saja. Di sini contohnya ada tinggi, tinggi itu rendah ya. Lalu panjang, antonimnya pendek, jual antonimnya beli, jauh antonimnya dekat. Nah, saya rasa kalau untuk antonim kalian sudah paham semuanya. Selanjutnya ada kata emotif. Nah, kata emotif ini apa sih? Jadi kata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya itu dinamakan kata emotif. Ya, jadi ketika kalian menyebutkan sebuah kalimat gitu ya, itu di dalamnya memuat kata yang membuat pendengar atau pembacanya itu tersentuh gitu, atau bermain dengan emosinya. Contohnya apa? Misalnya, tuntutlah ilmu hingga ke ujung dunia. Nah, kalimat ini berpengaruh atau mempunyai sentuhan emosi gitu. Ketika ada orator yang bilang tuntutlah ilmu hingga ke ujung dunia, rasa apa ya? Rasa keinginan gitu ya, ada keinginan atau ada tekad di dalam diri pendengar atau pembaca untuk menuntut ilmu hingga ke ujung dunia. Jadi ini bermain emosi ya. Atau misalnya ajakan-ajakan, biasanya tuh di dalam kalimat ajakan itu timbul rasa emosi gitu ya. Jadi ketika kita mengajak seseorang dengan kalimat-kalimat ajakan, maka di situ ada sentuhan emosi. Nah, makanya di sini Bu Alfia mencontohkan gitu ya, kebanyakan kalimat-kalimat ajakan, berusahalah sampai titik darah penghabisan gitu. Nah, ini pasti ada penekanan dalam pengucapannya gitu. Mari kita tunjukkan bahwa pemuda mampu mengubah bangsa ini. Itu juga ada sentuhan emosi. Kita harus turun tangan dalam mencegah tindak kejahatan ini. Itu juga ada sentuhan emosi. Lalu senyumanmu begitu manis, semanis madu. Nah, ini kan sebenarnya ingin memuji orang supaya orang itu misalnya tersenyum atau merasa senang. Nah, itu ada sentuhan emosi. Sampai sini sudah dipahami mengenai kata emotif. Jika sudah, Bu Alfia akan berlanjut gitu ya ke kata istilah teknis. Nah, kata istilah teknis ini mudah sekali kalian mencarinya karena yang namanya istilah teknis itu berarti kata-kata yang sering digunakan dalam istilah ilmu lain atau bidang keilmuan. Jadi ketika kata itu dirasa asing atau tidak semua orang tahu gitu ya. Jadi ketika menyebut kata ini mungkin misalnya pelajar tahu gitu, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang awam yang tidak belajar gitu ya atau yang tidak pernah mendengar kata ini tidak tahu gitu. Contohnya misalnya gini, ada kata investasi. Mungkin orang-orang yang latar belakangnya itu di bidang ekonomi, investasi itu adalah kata yang
lumrah atau sering didengar gitu ya. Namun bagi orang-orang yang tidak berkecimpung dalam bidang ekonomi, tidak tahu investasi itu apa ya gitu. Nah, makanya ini adalah istilah dari bidang keilmuan gitu. Lalu aborsi. Mungkin kita masih asing gitu dengan kata aborsi. Apa ya aborsi gitu? Apalagi eh, siswa-siswa yang belum mempelajari biologi atau belum masuk ke materi reproduksi gitu ya. Kita tidak tahu aborsi itu apa. Maka aborsi ini termasuk kata istilah teknis ya karena ada di dalam ilmu lain gitu. Lalu selanjutnya ada otopsi. Otopsi itu apa sih gitu kan ya, orang masih banyak yang belum tahu gitu mengenai makna otopsi. Nah, makanya dia dibilang sebagai kata istilah teknis. Lalu ada evakuasi. Apa sih evakuasi gitu? Biasanya ada di teks-teks berita kata evakuasi gitu ya ketika ada tindak kejahatan atau ada kecelakaan gitu, itu ada kata evakuasi. Nah, mungkin bagi sebagian orang yang terjun di bidang jurnalis atau di bidang eh, misalnya kepolisian gitu ya, tahu kata evakuasi. Namun bagi orang-orang yang awam itu belum mengetahui apa sih itu evakuasi gitu. Nah, makanya dia itu dikategorikan sebagai kata istilah teknis. Nah, selanjutnya ada kata vaksin, ya. Oke, sekarang kita sedang gencar-gencarnya untuk vaksin. Apa sih itu vaksin gitu? Mungkin ketika virus corona ini belum masuk ke Indonesia gitu ya, atau belum ada virus corona, kita tidak terlalu peduli dengan kata vaksin gitu. Apa sih itu vaksin, ya kan? Nah, kalau di bidang misalnya biologi atau kesehatan, nah itu vaksin sudah lumrah gitu atau tidak asing di telinga mereka. Nah, makanya ini disebut dengan kata istilah teknis. Lalu juga ada tumor gitu. Bagi sebagian orang tidak tahu tumor itu apa. Ya kan, hanya orang-orang kesehatan yang mengerti kalau tumor itu misalnya berbahaya. Nah, ini baru disebut kata istilah teknis. Lalu selanjutnya ada aset, ada amputasi, ada diskriminasi, ada nikotin, ada stetoskop, dan ada internet. Semua ini termasuk sebagai kata istilah teknis. Ya, jadi mudahnya kalian mencari kata istilah teknis atau memasukkan kata istilah teknis itu yang berhubungan dengan ilmu lain atau bidang keilmuan lain. Ya, kalau kalian menjadi penulis naskah pidato gitu ya, ketika pidato kalian mengenai narkoba, pasti ada istilah-istilah teknis ya, istilah-istilah bidang kesehatan ya, atau misalnya bidang yang lain itu yang masuk ke dalam pidato mengenai narkoba itu tadi gitu. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya kata benda abstrak. Jadi kata benda abstrak ini adalah kata yang menyatakan benda ya yang sifatnya itu abstrak. Karena apa? Karena tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Ya, tidak bisa dilihat oleh mata, abstrak gitu. Misalnya saya tidak mungkin bisa melihat atau menduga gitu ya kalian sedang memikirkan apa karena imajinasi itu sifatnya abstrak gitu. Jadi tidak bisa dilihat dengan panca indera, tidak bisa didengar, tidak bisa ditangkap ya maksudnya bukan hanya dilihat gitu. Jadi tidak bisa didengar, tidak bisa dirasa, tidak bisa dilihat gitu ya. Nah, itu kata benda abstrak. Contohnya apa? Kegembiraan gitu. Nah, kita tidak bisa melihat kegembiraan, kita tidak bisa mendengar kegembiraan gitu karena itu adalah sebuah ungkapan ya yang sudah bermain dengan emosi gitu ya.
mungkin kita tahu dia sedang gembira gitu, misalnya dari raut mukanya, dari tingkah lakunya, tapi kita tidak bisa menangkap oleh panca indera kegembiraan itu, gitu. Paham nggak? Jadi kan kegembiraan itu kan termasuk kata benda. Ya, kalau kalian cari di KBBI, kegembiraan itu termasuk kata benda. Tapi kata bendanya abstrak gitu. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Beda halnya misalnya Bu Alfia bilang buku. Buku itu kan kata benda ya, tapi bisa dilihat oleh panca indera gitu. Kita bisa lihat buku, bentukan buku seperti apa, kita bisa pegang, ya kan? Beda halnya seperti kesetiakawanan gitu. Kita nggak bisa ngelihat tingkat kesetiakawanan orang gitu karena nggak bisa digapai, nggak bisa dirasa gitu kan. Lalu misalnya kebaikan, oke, kita tidak bisa menangkap kebaikan seseorang gitu oleh panca indera kita, ya kan, karena itu sifatnya apa ya, abstrak ya. Lalu pekerjaan juga seperti itu, semangat. Kita bisa tahu dia bersemangat misalnya dari tingkah lakunya. Tapi apa bisa ditangkap dengan panca indera? Tidak gitu. Kita tidak bisa menyentuh semangat, kita tidak bisa melihat semangat itu seperti apa, kayak gitu. Lalu pinjaman, pinjaman juga kata benda gitu, tapi kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa merasakannya, pinjaman itu seperti apa gitu ya. Jadi itu merupakan kata benda yang abstrak, tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Paham sampai di sini? Oke. Nah, yang terakhir ini ada konjungsi ya, atau kata penghubung subordinatif. Jadi konjungsi itu terbagi ada konjungsi ordinatif, ada subordinatif. Kalau subordinatif itu berarti kata penghubung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata ya, atau kalimat dengan kalimat, di mana kata atau kalimat yang dihubungkannya itu memiliki kedudukan yang tidak setara atau tidak sederajat. Nah, kalau sederajat kan kita bisa pakai kata dan, ya. Atau kalau bentukannya pilihan itu kita bisa pakai atau. Nah, tapi karena ini tidak sederajat atau tidak setara antara kalimat satu dengan kalimat yang lain, maka di sini kita bisa memakai kalimat penghubung subordinatif. Nah, biasanya kalimat penghubung subordinatif itu ada konjungsi hubungan sebab akibat gitu ya. Terus ada penanda waktu. Nah, kalau di teks pidato persuasif itu lebih banyak menggunakan konjungsi subordinatif sebab akibat gitu ya, atau penanda waktu. Contohnya apa? Ada kata sebab, karena, oleh karena, maka, itu adalah subordinatif yang sebab akibat gitu. Lalu ada pertama kali, ya, ada akhirnya, itu penanda waktu, gitu ya. Kita bisa lihat di sini kalimatnya. Misalnya tidak ada lagi hutan di daerah ini, akibatnya tidak ada lagi daerah resapan air. Lalu menu makan malam ini sengaja dibuat khusus oleh ibu sehingga kita harus menghabiskannya. Ketika kalimat ini dibedah gitu ya, ini bisa dua kalimat gitu. Jadi menu makan malam ini sengaja dibuat, menu makanan ini malam ini sengaja dibuat khusus oleh ibu, lalu kita harus menghabiskannya gitu ya. Itu ada dua kalimat. Nah, ketika digabungkan menjadi satu kalimat, itu ada kata sehingga yang masuk, atau kata sehingga itu berfungsi sebagai konjungsi ya, untuk menggabungkan dua kalimat yang tidak setara tadi. Anak-anak ini tidak tahu huruf abjad sebab tidak ada yang mengajari sejak kecil, mengajari mereka sejak kecil gitu. Nah, ini kan tidak setara ya dua kalimatnya. Anak-anak ini tidak tahu huruf abjad
Nah, yang kedua, tidak ada yang mengajari mereka sejak kecil. Ketika dia digabungkan menjadi satu kalimat, maka ada hubungan sebab akibat di sini gitu. Kenapa anak-anak tidak tahu huruf abjad? Oh, mereka tidak tahu huruf abjad karena tidak ada yang mengajari mereka sejak kecil gitu. Makanya di sini ada kata sebab sebagai hubungan sebab akibat gitu. Kenapa tidak tahu abjad? Ya karena tidak ada yang mengajari mereka gitu. Sampai sini paham? Di pidato persuasif itu kan banyak ya kata-kata penghubung penghubung sebab akibat gitu. Ada karena oleh karena itu ya biasanya di akhir-akhir pidato gitu ya. Ada sebab, ada karena. Nah, itu semua termasuk kaidah kebahasaan dalam teks pidato persuasif ya. Yang namanya itu konjungsi subordinatif. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kalian bisa langsung masuk pada kegiatan belajar 2. Di sana sudah Bu Alfia beritahu tugas apa yang harus kalian kerjakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai kaidah kebahasaan, kalian bisa tanya seperti biasa di grup WhatsApp ya. Apa yang belum kalian mengerti dan bagaimana cara memahaminya, atau kalian bisa putar kembali video yang Bu Alfia sajikan ini agar kalian lebih paham mengenai apa itu kaidah kebahasaan dalam teks pidato persuasif. Nah, untuk lebih memudahkan kalian dalam memahami, kalian bisa mencari kaidah kebahasaan teks pidato dari pidato pertemuan sebelumnya yang sudah kalian cari strukturnya. Ya, jadi kalian cari atau tandai mana yang termasuk ke bagian kaidah kebahasaan. Kata-kata apa yang sudah Bu Alfia jelaskan tadi gitu ya, ada kata istilah teknis, kalian cari, lalu kalian garis bawahi, ada kata ganti orang, kalian cari, kalian garis bawahi. Nah, itu untuk mengukur seberapa pahamnya kalian terkait kaidah kebahasaan. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, silahkan kalian membaca hamdalah masing-masing. Jangan lupa untuk melakukan absen kedua setelah kalian mengerjakan tugas ya pada pukul 11.30 nanti. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, Bu Alfia minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.